Ada banyak komentar setelah pemerintah mengumumkan kebijakan pemangkasan anggaran untuk hampir semua kementerian dan lembaga. Ini guncangan berikutnya setelah kenaikan pajak pertambahan nilai beberapa waktu yang lalu, yang memang pada akhirnya koreksi di sana-sini. Dan semua itu datang beruntun pada saat kondisi ekonomi kita sedang melemah. Kemerosotan ekonomi sudah ditandai dengan melemahnya industri manufaktur, tutupnya beberapa pabrik, PHK yang terjadi di beberapa industri, dan menurunnya jumlah kelas menengah yang menjadi roda penggerak ekonomi. Dalam situasi ini, pemangkasan anggaran berarti tekanan yang semakin berat bagi masyarakat dan pelaku industri, khususnya yang kecil. Para analis memprediksi kebangkrutan UMKM yang pada dasarnya memang sudah kepayahan dalam menghadapi serbuan barang-barang murah dari Cina yang semakin gencar melalui platform-platform digital. Mereka hanya bertahan sebisa mungkin dan nyaris tanpa proteksi. Mereka seperti sedang berteriak minta tolong. Di luar keprihatinan besar di sektor ekonomi, sektor lain yang paling resah akibat pemangkasan anggaran adalah pendidikan. Anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang semula besarannya kira-kira 33,55 triliun dipangkas 7,27 triliun sehingga menjadi 26,28 triliun. Anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dipangkas cukup signifikan, termasuk tunjangan dosen non-PNS dan berbagai jenis beasiswa untuk dosen dan mahasiswa. Dampaknya bisa sangat mengkhawatirkan. Di antaranya sebanyak 663.821 mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK terancam putus kuliah. Sebanyak 12 dari 33 orang penerima beasiswa untuk pendidikan Indonesia yang ada di luar negeri terancam tidak bisa dibayarkan, yang berarti mereka berpotensi terlantar di luar negeri. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN yang diusulkan sebesar 6 triliun dipangkas hingga 3 triliun, separuhnya. Ini berpotensi menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT pada tahun ajaran 2025-2026. Padahal kita tahu program-program itu sangat bagus pada awalnya dan sangat dibutuhkan oleh mereka. Untuk menangkis prediksi suram itu, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran pendidikan kita, masih saja tetap memenuhi rasio, yaitu 20% dari total APBN. Di daerah, 20% juga dari total APBD. Namun, pernyataan itu tidak mengubah fakta bahwa pemangkasan tetap terjadi dan pemangkasan anggaran pendidikan mungkin sulit diterima. Sebab tanpa pemangkasan pun kualitas pendidikan kita masih jauh dari harapan, jauh dari yang diamanatkan konstitusi. Karena cerita tentang pendidikan adalah cerita investasi pengembangan sumber daya manusia yang harus konsisten dan dilanjutkan dengan percepatan kalau diperlukan, agar kita tidak makin tertinggal. Teman-teman, dari segi rasio terhadap APBN, angka 20% untuk anggaran pendidikan sebetulnya tergolong tinggi. Lumayanlah itu. Berdasarkan persentase ini, kita nomor 2 di ASEAN di bawah Malaysia yang mengalokasikan kurang lebih 21%. Dan hanya kita punya catatan, secara nominal, anggaran pendidikan kita terhitung kecil. Total anggaran pendidikan kita adalah 660,3 triliun pada 2023-2024 lalu, sementara jumlah peserta didik yang harus dilayani ada 53,14 juta. Dalam kalkulasi sederhana, dengan anggaran sejumlah itu berarti negara menyediakan kurang lebih 12,4 juta per tahun untuk tiap-tiap individu peserta didik. Singapura menyediakan lebih banyak, 290,4 juta per tahun untuk tiap siswa. Brunei 88 juta, Malaysia 38,6 juta, dan Thailand 23,06 juta. Anggaran pendidikan Indonesia sedikit di atas Vietnam yang menyediakan 11,1 juta dan Filipina 10,3 juta. Mudah-mudahan perbandingan ini kita bisa melihat seperti apa negara menghadirkan fasilitas pendidikan untuk rakyatnya.
Dengan anggarannya yang besar, Singapura menempati peringkat pertama dari 81 negara dalam tes PISA 2022 yang menguji kemampuan siswa dalam sains, matematika, dan membaca. Hasil ini tidak terlalu mengherankan. Yang sangat istimewa adalah Vietnam. Dengan anggaran pendidikan di bawah Indonesia, Vietnam menduduki peringkat ke-34 dalam tes PISA 2022. Indonesia masih di urutan ke-69 secara global, atau kalau di ASEAN kira-kira kita urutan ke-6. Di bawah Singapura, Vietnam, Brunei, dan kemudian Malaysia dan Thailand. Untuk Brunei urutan ke-42, Malaysia 55, dan Thailand 63. Kita hanya unggul atas Filipina yang di urutan ke-77 dan Kamboja di peringkat terakhir. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa Vietnam sedang merintis jalan menjadi salah satu sistem pendidikan terbaik di Asia. Itu kebangkitan yang mengesankan. Negeri ini baru merdeka pada 1975 setelah dilumat perang selama hampir 20 tahun dari 1955 hingga 1975. Setelah perang, mereka mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Ketika perekonomian pelan-pelan membaik, pada 2013 mereka melakukan reformasi pendidikan. Sekali lagi, reformasi pendidikan. Hanya dalam 1 dekade setelah reformasi pendidikan, Vietnam melesat di atas Indonesia dan negara-negara ASEAN lain. Meskipun anggaran pendidikannya kecil, laporan-laporan dari World Bank dan UNESCO menegaskan bahwa Vietnam menempatkan literasi dan numerasi sebagai prioritas utama kurikulumnya. Sekolah mereka menekankan kemampuan membaca, lalu menulis, dan memahami informasi yang tertulis dalam berbagai konteks kehidupan. Kecakapan literasi ini membuat siswa mampu memahami semua mata pelajaran secara lebih baik. Sementara itu, numerasi membekali mereka kecakapan berpikir matematis. Ini untuk meningkatkan kemampuan siswa memahami dan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari dan memudahkan mereka memahami konsep sains dan teknologi di tingkat lanjut. Bagi Indonesia, peringkat rendah dalam tes PISA adalah kabar buruk bahwa sistem pendidikan kita belum berhasil membuat para siswa memahami bacaan dan berpikir logis dalam matematika. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Vietnam dalam menyelenggarakan pendidikan ini? Yang pertama, Vietnam mampu mengelola anggaran pendidikannya secara efisien untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Di Indonesia, anggaran pendidikan lebih banyak terserap oleh birokrasi dan barangkali kurang efisien, sehingga hasilnya tidak maksimal. Yang kedua, Vietnam menyadari bahwa pendidikan adalah jalan untuk bangkit dan menjadi negara yang jauh lebih maju. Mereka memperbaiki kurikulum dan menciptakan kebijakan pendidikan yang tidak banyak diintervensi oleh kepentingan politik. Di Indonesia, sering terjadi perubahan kebijakan dan kurikulum tanpa evaluasi yang matang. Ini yang seringkali juga sering diprotes oleh wali murid. Dan yang ketiga, Vietnam tahu betul apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mereka meningkatkan kualitas guru, lalu mengupayakan pendidikan yang merata bagi semua warganya. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Tidak mungkin melakukan reformasi pendidikan dan berharap kualitas pendidikan meningkat tanpa terlebih dulu meningkatkan kualitas guru. Maka dengan anggaran terbatas, yang pertama mereka lakukan adalah meningkatkan kualitas guru dan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk memperbaiki mutu pendidikan di daerah-daerah miskin dan terpencil. Teman-teman sekalian, Republik Indonesia berdiri di atas konstitusi yang mewajibkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang harus menjadi visi bersama pemimpin kita, baik di pusat maupun di daerah. Namun sampai hari ini, kita masih menyaksikan ketimpangan yang mencolok antara pendidikan di kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa, di mana banyak yang menyampaikan sepertinya kok kurang ya keadilan dari sisi ini. Kita tahu bahwa geografi Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan masalah tersendiri untuk memberikan fasilitas yang setara bagi semua warga. Namun, itu juga bukan alasan untuk mengizinkan terjadinya ketimpangan. Prinsip keadilan menyatakan bahwa jika sebagian dari bangsa ini tetap tertinggal, sementara yang lain menikmati fasilitas lebih baik, maka negara telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan. Berdasarkan prinsip kesetaraan itu, saya pikir masalah pendidikan kita saat ini bukan hanya
adanya pemangkasan anggaran, tetapi negara belum bisa mencapai cita-cita untuk mencerdaskan warganya secara merata. Alangkah tidak adil bahwa masa depan seorang anak ditentukan oleh tempat kelahirannya. Alangkah tidak adilnya jika jutaan anak tertinggal bukan karena kurang cerdas, tetapi karena mereka tumbuh di pelosok. Maka perlu dipertimbangkan adanya tindakan khusus untuk daerah-daerah remote, sehingga kita memberikan keadilan. Dan demi keadilan inilah kita berhak untuk menagih komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi semua warga. Angka 20% atau berapapun akan menjadi urusan administratif belaka jika penggunaannya tidak efisien. Jika anggaran lebih banyak terserap dalam birokrasi, lalu proyek-proyek yang tidak mendukung keberhasilan pembelajaran, atau program yang hanya bersifat formalitas, tentu ini akan menjadi catatan kita semuanya. Pendidikan kita tidak memerlukan pemangkasan anggaran, pendidikan kita memerlukan reformasi. Jika pendidikan hanya dipandang sebagai urusan administrasi rutin dan bukan jalan menuju kebajikan, Indonesia akan tetap jauh dari keunggulan. Karena itu, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah memenuhi kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab masa depan negara dibangun melalui pikiran-pikiran yang dididik dengan baik. Jika pendidikan gagal, negara akan gagal. Jika pendidikan kita berkualitas, generasi mendatang akan membangun peradaban yang jauh lebih mulia ketimbang yang kita jalani hari ini. Kita lakukan bersama ini. Masih ada yang semangat.